Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak dari rumah? Baiklah, kita bertemu lagi pada minggu ketiga BDR kita belajar dari rumah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, siapkan dulu alat tulis serta modul hari ini. Dan jangan lupa baca doa dulu ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas gerak pada tumbuhan. Nah, seperti yang sudah Ustazah jelaskan bahwa gerak pada tumbuhan itu ada dua, etionom dan endonom. Nah, kemudian setelah kita pahami gerak pada tumbuhan, sekarang kita masuk gerak pada hewan. Nah, sebelumnya minggu lalu Ustazah sudah menjelaskan bahwa gerak pada tumbuhan itu adalah berupa gerak pasif. Nah, sedangkan pada hewan dan manusia adalah gerak aktif. Beda pasif dan aktif itu, dia bergerak aktif berarti berpindah. Nah, sedangkan kalau pasif dia tidak berpindah. Oke? Nah, hewan itu ada yang hidupnya di air tadi, ada yang di darat, dan ada juga yang di udara. Nah, untuk itu kan kita sudah menjelaskan bahwa hewan juga bergerak aktif. Nah, oke, pertama kita bahas gerak hewan yang hidup di air. Nah, jadi pada umumnya hewan-hewan yang hidup di air ini apa saja? Ya, banyak, ada ikan, ada kuda laut, apalagi ada belut, ada ikan paus, ada ikan hiu. Kali ini adalah gerak hewan-hewan tersebut di dalam air. Oke, pertama kita bahas yang di dalam air ya. Kira-kira ikan itu geraknya bagaimana ya? Berjalan? Atau melata? Atau berenang? Oke, yang benar berenang ya. Lalu mereka kenapa bisa berenang ya, hewan-hewan tersebut? Nah, perlu diketahui, hewan tersebut dapat berenang karena dia memiliki sirip. Oke, sirip pada ikan itu terbagi ada sirip ekor, ada sirip di perutnya, ada sirip di punggung, dan ada sirip di sampingnya. Nah, maka dari itu ikan-ikan yang hidup di air dapat berenang. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa bergerak. Nah, makanya ikan itu dia bisa berpindah. Nah, seperti kamu lihat di kolam rumah kamu, ketika kamu lemparkan makanan di sana dia akan bergerak. Nah, jadi dia bergerak menggunakan sirip. Nah, ikan memiliki gelembung renang. Nah, gelembung renang ini berfungsi untuk mengatur gerakan naik dan turun. Nah, jadi ikan itu kadang-kadang dia ke permukaan, kadang dia ke dalam. Nah, itu karena ikan memiliki gelembung renang yang berfungsi untuk mengatur tubuhnya naik dan turun di dalam air. Nah, dan juga ikan memiliki otot serta susunan tulang belakang yang fleksibel sehingga dapat mendorong ikan tersebut bergerak di dalam air. Makanya pergerakan ikan itu bisa seperti ini. Nah, karena ikan memiliki otot-otot yang fleksibel dan tulang belakang yang juga fleksibel. Nah, dengan susunan tulang-tulang yang fleksibel, jadi ikan tersebut dapat bergerak ke kanan dan ke kiri sehingga dapat menghasilkan gaya dorong ke depan. Nah, selanjutnya gerak hewan yang ada di udara. Nah, pada umumnya hewan yang dapat bergerak di udara dia memiliki sayap. Nah, ini adalah biasanya pada golongan unggas atau aves. Nah, biasanya mereka memiliki sayap dan dapat terbang di udara. Nah, dan mereka juga memiliki pundi-pundi hawa, pundi-pundi udara. Nah, jadi di sana nanti akan tersimpan udara yang sudah dihirup dan ketika terbang udara tersebut digunakan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi hewan-hewan yang dapat terbang di udara ini dia memiliki gaya angkat yang besar dan dia dapat mengimbangi gaya gravitasi sehingga dapat terbang di udara. Nah, seperti burung-burung yang ada di langit, nah yang ada di awan itu, dia itu bergerak karena sayapnya itu mampu menyeimbangi gaya gravitasi tadi. Nah, jadi salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat dengan menggunakan sayap tadi. Nah, jadi itu alasan kenapa burung bisa berada di udara karena dia punya sayap tadi. Nah, seperti itu. Saat sayap dikepakkan di udara, maka
akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah tersebut dapat menghasilkan gaya yang berlawanan sehingga burung terangkat ke atas. Nah, maksudnya di sini adalah ketika burung mengepakkan sayapnya, maka akan dihasilkanlah gaya yang berlawanan sehingga si burung tadi dapat terbang ke atas. Nah, seperti itu gerak pada hewan yang di udara. Nah, yang terakhir kalau gerak pada hewan yang ada di darat, mereka memiliki otot serta rangka. Nah, biasa itu menggunakan, ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang berjalan dengan 4 kaki. Nah, untuk hewan yang hidup di darat, biasanya ada yang berjalan. Nah, geraknya berjalan. Jadi, sistem berjalan ini yaitu dia melakukan aktivitas dengan mendorong kakinya ke lantai. Nah, ketika berjalan, nah terjadi perdorongan, itulah yang membuat otot-otot dan rangkanya ikut bergerak. Nah, seperti itu. Untuk hewan, nah hewan ini dia bergerak berdasarkan semakin berat massa tubuhnya, maka dia akan kurang lincah. Nah, jadi semakin ringan dan semakin tipis ukuran kakinya, kecil ukuran kakinya, maka dia akan dapat bergerak lebih lincah. Nah, seperti kamu pernah lihat kerbau, gajah. Nah, karena ukuran massa tubuhnya yang besar, jadi dia bergeraknya sangat pelan ya. Jarang ada gajah ataupun kerbau yang berlari kencang. Namun untuk harimau, cheetah itu tuh dia bergerak sangat kencang atau sangat leluasa, bisa berlari. Itu karena ukuran dari kaki atau tungkainya itu kecil. Nah, itu tadi. Maka dari itu kenapa hewan di darat itu dia bisa bergerak tadi, karena ada dorongan. Nah, dorongan ke bawahnya sehingga bagian otot-otot rangka yang di depannya dapat bergerak. Nah, bayangkan kalau kita berjalan di udara, tidak bisa kan? Nah, itu dikarenakan kita tidak bisa menekan di udara. Nah, jadi seperti itu untuk hewan yang hidup di darat. Oke, itu tadi dia gerak pada hewan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa perbedaannya adalah tumbuhan itu dia bergerak pasif, sedangkan hewan bergerak aktif, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, oke, untuk itu jangan lupa kerjakan tugas yang ada pada modul, dan jangan lupa dikirim ke Google Classroom ya. Nah, untuk kali ini sampai di sini pembelajaran kita. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.